Bos, bayangin deh, ada seorang lulusan S2 dari Inggris yang balik ke tanah air bukan buat duduk di balik meja, tapi malah buka resto di rumah Belanda yang udah berdiri lebih dari 100 tahun loh. Bumi Semboja, resto homey ini lagi viral banget di daerah Bogor, Jawa Barat. Menyajikan menu kekinian sampai menu legendaris dari resep keluarga turun-temurun loh bos. Semua disajikan cantik dengan cita rasa yang asik. Yuk bos, kita kupas habis perjalanan inspiratif sang pemilik yang sukses bawa heritage ke level yang hits dan kekinian. Halo bos, kenalin nama aku Astari, owner dari Bumi Semboja. Kalau kalian cari pengalaman makan baru di tempat unik, cobain ke Bumi Semboja. Kita rumahnya udah 107 tahun di rumah Belanda dan punya menu unik, salah satunya ini, ubi crème brûlée. Kalau misalkan kalian penasaran, tonton terus. Cuan bos! Lokasi yang strategis, 5 menit dari stasiun Bogor, jadi salah satu faktor penentu resto milik Kak Astari ini didatangi pengunjung tiada henti. Mungkin awalnya karena rumah ini udah kosong selama 3 tahun, terus sayang ya mau dijual karena kan ini rumah penuh kenangan, keluarga besar di sini. Akhirnya karena waktu aku S2 belajar masak dan ternyata banyak yang bilang enak. Terus mama juga ada bisnis resto selama 10 tahun, jadi aku pede untuk bantu mama. Kita ubah deh resto ini jadi biar berkah, biar buka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Ilmu yang didapat di negeri Raja Charles justru jadi pondasi kuat dalam merintis usaha kulinernya ini bos. Mulai dari manajemen, strategi branding, sampai perhatian ke detail pelayanan dan juga sumber daya manusianya. Semua diterapin langsung di Bumi Semboja. Aku benar-benar cari karyawannya tuh yang ngeklik sama aku dan pengalamannya juga aku consider karena nggak expect waktu itu baru buka 1 minggu recruitment 1.100 yang daftar. Padahal yang diterima cuma 5, jadi benar-benar harus SDM-nya tuh kuat. Pasti ada aja ya kali-kali ngadepin SDM-nya. Terus yang kedua, karena ini kan komplek, jadi ada agak tersembunyi ya. Nah itu juga PR tersendiri sih karena gimana ngedatengin traffic ke sini. Walau punya background S2 di bidang bisnis dan manajemen, usut punya usut, keahliannya di bidang kuliner sudah mulai terasa saat Kak Astari berjuang di negeri orang yang ternyata nggak gampang loh bos. Kalau misalkan di Inggris kan kebetulan mahal ya untuk makan minum, apalagi kan kita kemarin beasiswa, jadi kan uangnya harus dihemat-hemat. Nah makanya jadi kita harus survive-nya masak lah. Jadi aku nyoba bikin rawon juga, bikin cumi saus padang sampai sempat jualan. Tapi itu rame banget, tapi udah sekali aja cukup capek. Kini, semua pengalaman itu diolah jadi rasa dan konsep yang khas di Bumi Semboja. Dari dapur hemat ke resto hebat, dari perjuangan jadi cuan. Salut deh bos! Kalau misalkan dari semua menu yang kita banyak highlight itu di rawon sama rawon itu resep turun-temurun, kalau soto kikil juga turun-temurun, sisanya itu aku yang develop. Baru berjalan 10 bulan, usaha restonya ini viral sejagat maya loh. Kalau menurut aku ada beberapa faktor. Yang pertama, aku bikin produknya itu unik-unik karena dari yang aku pelajari selama kuliah, kita harus berinovasi sebagai pengusaha. Jadi si produknya itulah kita angkat nilai-nilai dan cerita di baliknya. Terus untuk tempatnya sendiri juga kan ini unik ya. Di Bogor kayaknya nggak ada yang resto beneran rumah nenek. Jadi dari hal itu banyak orang yang tertarik datang. Nggak cuma menyajikan kuliner Nusantara dari resep keluarga, menghadirkan inovasi kuliner juga wajib oleh Kak Astari dalam menjalankan bisnis F&B-nya ini. Ini memang jadi strategi, bisa menggait lebih banyak konsumen dari segala kalangan usia juga loh bos. Misalnya, kayak bubur lintas negara ini yang jadi menu wajib dicoba kalau bos-bos datang ke sini. Ada juga yang lebih kekinian, ubi crème brûlée yang dipadukan dengan matcha. Wih, kalau ini sih benar-benar inovasi tiada henti. Eksplorasi rasa dan menu baru memang jadi hal wajib untuk bisa disajikan ke konsumen. Eits, tapi nggak boleh lupa sama penentuan harga yang ditawarkan, biar konsumen bisa balik lagi dan lagi.
Karena harga yang pas bikin pelanggan puas dan usaha pun bebas bernafas. Kalau misalkan untuk minuman itu start di 5.000 sampai 35.000, untuk makanan itu kita start dari harga 18.000 untuk makanan berat sampai paling mahal itu 88.000 di rawon buntut. Sedangkan kan kalau buntut kadang dijual di restoran bisa 100.000 lebih ya. Wih, dari banyaknya menu dengan varian harga yang beragam, jadi strategi dalam menggait konsumen dari semua kalangan ya bos. Walau belum genap setahun, denger-denger omsetnya juga nggak kaleng-kaleng loh bos. Kalau mungkin sebulan itu kita bisa ngejual 6.000 sampai 8.000 produk. Eits, tapi mesti diingat, walau cuannya menggiurkan, urusan konsistensi di soal kualitas rasa wajib hukumnya. Makanya, Kak Astari tuh nggak main-main dalam menghadirkan bahan baku dari setiap menunya ini loh bos. Mungkin untuk para pengusaha harus tahu kualitas dari makanan minuman itu harus sesuai sama apa yang kita janjikan. Dan pilih dari bahan-bahannya juga harus bagus ya, karena kita contohnya keluarnya ambil dari Banyuwangi, matcha juga kita ambil dari Jepang, terus untuk sei sapi juga kita pakai Australian beef, jadi lebih mahal juga. Untuk servis juga mungkin harus diperhatiin, karena kan orang datang kadang bukan cuma karena makanan, tapi karena kualitas pelayanannya juga. Nah, setuju banget deh sama Kak Astari. Di balik megahnya rumah Belanda berusia seabad, Bumi Semboja hadir bukan hanya sebagai tempat makan, tapi sebagai pengalaman kuliner penuh nilai. Oke, sebenarnya kalau dari rumahnya ini sendiri, kita kapasitasnya di 127 orang dan kebagi ada ruangan indoor dan outdoor. Ini juga kita ada taman, ini sebenarnya area baru beberapa bulan. Rumahnya sendiri itu udah 100 tahun, jadi sebenarnya dibangun dari 1918 dan keluarga di sini dari 1950. Tanpa ada biaya sewa tempat, dan akhirnya menjadikan restonya ini jadi pusat perhatian yang ikonik di jagat maya nih bos. Ini jadi bukti kalau di tangan anak muda, apapun bisa naik kelas dan jadi ladang cuan yang luar biasa. Nah, gimana bos? Seru kan makan di Bumi Semboja? Untuk kita, jualan makanan itu bukan hanya untuk bikin produk yang enak, tapi di sini kita juga merawat resep, merawat memori, dan ingin membagikan kehangatan dari rumah nenek ke banyak orang. Jadi, kalau kalian mampir ke Bumi Semboja, rasanya seperti pulang ke rumah nenek. Untuk kalian lagi usaha, semangat ya! Yang penting, cuan bos! Memulai bisnis, kalau bisa jangan dengan modal gede. Karena kita nggak tahu ya, kita mau jadi sebesar apa. Dan satu, jangan menyerah. Kalau kalian udah menyerah, mau modal sebesar apapun, waktu selama apapun, tetap percuma.